kita makan sambil mikir ini kita satu-satunya orang tua di sini gitu. Ini semua emang bisa bayar ya? Terus terang agak ngeri juga ya, kata kalian kok tinggi-tinggi banget. Dia berhak menyandang kata student loan, otherwise bilang dia pinjol gitu ya. Oke, mungkin mau terima kasih dulu sama Ibu karena udah bersedia untuk menyisihkan waktunya, tenaganya juga mungkin karena habis ngajar buat ngobrol-ngobrol bareng kita di sini. Ibu kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya kalau ada dua hal ya, ada di situ ada student loan, di situ ada tingginya biaya kuliah, ya kan? Student loan sebagai jawaban atas tingginya biaya kuliah. Mungkin tidak jadi solusi yang full, tetapi setidaknya sekian persen mengurangi lah kecemasan biaya kuliah atau mempermudah orang untuk bisa mengakses kuliah. Saya sih melihatnya seperti itu. Jadi ada banyak, sebenarnya kita juga punya banyak skema ya yang lain, cara-cara yang membuat kuliah itu lebih bisa terjangkau oleh siapapun, termasuk di dalamnya adalah beasiswa yang digelontorkan kan cukup banyak ya sekarang beasiswa, teman itu juga tidak cukup, ternyata tidak cukup untuk menjangkau banyak pihak, ke prakteknya di bawah juga macam-macam. Nah kalau aku melihat gini, student loan beasiswa itu juga kadang-kadang sebagian besar mengarah pada mereka yang nggak mampu. Nah sekarang pun yang dikatakan mampu itu menjadi tidak mampu karena tingginya biaya kuliah. Nah, sehingga harus ada jawaban lain selain beasiswa, karena kecenderungan beasiswa terutama yang di dalam negeri itu untuk mereka yang memang terbatas kemampuan ekonominya. Nah, yang middle, yang cukup kemampuan ekonominya tetap nggak cukup karena ini tinggi gitu kuliah. Nah, alternatifnya apa kemudian? Ya kalau saya melihat begini, dari student loan sendiri, saya kebetulan kok wacana si student loan-nya itu saya nggak ngeliat rilisnya ya tentang si student loan itu ada ya. Kita melihatnya dari ini sih, dari berita dari BBC melaporkannya. Ya, karena saya nggak ngelihat ada rilis yang agak lengkap itu enggak ya, lebih kata wacana student loan tapi nggak dibahas bagaimana tentang student loan itu yang seperti apa, yang kemudian bagaimana aturan penggunaannya, aturan pengembaliannya gitu tuh nggak sempat terbahas gitu, nggak sempat terbahas, atau mungkin saya yang kurang inform ya. Kalau itu student loan-nya diberikan seperti pada beasiswa kebanyakan, di mana mahasiswanya diberi keleluasaan 100% untuk menggunakan uang yang diberikan, loan yang diberikan itu, menurut saya itu akan menjadi persoalan gitu. Tetapi tergantung pada gini. Tetapi kalau misalnya ada tata cara ya, ada cara yang tepat untuk memberikan, yang tepat sasaran dalam memberikan loan itu, mungkin itu akan bisa mengurangi masalah. Contohnya begini karena ya, kalau misalnya ya loannya katakanlah berapa? Loan berapa? 15 juta sebulan? Enggak lah ya, 15 juta sebulan kebanyakan kita sih bisa berfoya-foya ya 15 juta. Loannya 15 juta per semester kayaknya ya kurang ya. Mungkin 25 per semester gitu, katakanlah nih. Karena loannya 25 juta per semester, untuk apa? Gitu kan? Apakah semuanya sama 25 juta atau kemudian ada tata cara tertentu untuk menentukan oh kamu eligible untuk loan sekian, kamu eligible untuk loan sekian, karena kayaknya UKT juga beda-beda gitu ya, UKT juga beda-beda. Jadi orang bisa menentukan seberapa aku butuhnya loan berapa, terus dari pihak pemberi loan juga bisa bilang kamu eligible di mana. Jadi ada dua-duanya punya kriteria, kan udah dari situ aja kita udah bisa baca nih dua pihak udah punya semacam perencanaan gitu ya. Dan mereka tahu jumlah segini itu kenapa diberikan range sekian, misalnya karena ya kamu eligible antara 20 sampai 30 gitu. Sementara Jane kamu eligible-nya di 15 sampai 25. Bisa jadi begitu.
gitu. Terus request kalian juga mungkin beda, berapa yang kalian mau ngelun berdasarkan sesuatu yang kalian atur gitu. Nah, kalau ini ada arrangement yang seperti ini menunjukkan kematangan gitu. Ciri deh, belum tentu matang tapi ciri-ciri dua-duanya ini matang gitu. Nah, di bagian itu aku ngerasa positif terhadap yang namanya student loan. Nah, beda dengan kalau misalnya loan itu udah pokoknya 30 juta nih satu semester, beli buku, tugas, mau KKN whatever, UKT apapun itu 30 juta. Nah, itu masalah ya menurut. Ya. Ini harus lagi-lagi mencatat tentang ini ya, karena ya student loan yang seperti apa gitu. Karena kata kuncinya sebenarnya begini, seringkali kita punya maksud baik gitu, tapi cara-cara kita mendeliver, cara kita menyampaikan maksud baik kita nggak diterima dengan baik, bahkan dilakukan dengan buruk. Nah, kebanyakan tuh niatannya atau tujuannya itu sudah bagus, cara kita dalam memberikan, cara kita dalam delivering apa yang kita mau lakukan itu yang jadi masalah. Jadi sebagian orang bilang itu kan cuma cara gitu. Yang penting tujuannya baik, yang penting niatnya baik. Enggak, cara itu matters gitu. Apalagi kita dari psikologi, cara itu matters. Dia akan bisa menentukan yang kamu niatkan baik itu akan berdampak positif atau negatif, akan memberi manfaat atau bencana. Itu cara. Nah, kembali lagi ke dengan si student loan. Kalau misalnya student loan-nya itu tidak di deliver dengan tepat, katakanlah gelondongan aja nih, segitu gitu. Menurutku itu malah seperti terdengar olehku itu akan seperti malah menjebak ya. Itu akan menjebak seperti tadi kan saya sampaikan, orang bisa punya prioritas, tetapi ada sebagian lain yang memprioritaskan hal yang memang penting, matters, ada yang memprioritaskan hal yang penting buat dia, tetapi kalau dikembalikan pada tujuan semula, kenapa loan itu diberikan, itu jadi nggak penting buat si tujuan loannya gitu. Jadi dia mengedepankan tujuan pribadi ya, tadi kamu bilang tujuan pribadi ya, misalnya apa tadi, sesuatu yang kaitannya dengan prestis. Kalau aku melihat kan kalau anak-anak sekarang nih yang usia kuliah ya S1 ya ini ya khususnya ya, sebenarnya nggak cuma S1 S2 juga ya, karena masih muda-muda banget gitu ya. Sekarang kan cenderungnya habis S1 langsung gitu selesai S2. Nah itu gaya belajarnya gitu, lebih senang berada di tempat-tempat yang membuat nyaman, terutama kan kenyamanan nih yang sangat dampaknya. Nggak sih kalian kerasa nggak kalau nyaman tuh kalian bisa maksimal gitu, hasilnya maksimal, buat kalian satisfied kalian sendiri dengan hasil itu karena prosesnya nyaman, sehingga mencari tempatnya yang nyaman. Kalau nggak nyaman ya nggak mau cari tempat yang lebih. Saya melihatnya itu. Nah, tempat yang nyaman-nyaman ini itu akhirnya definisinya macam-macam. Buat sebagian mungkin nggak tahu, karena ya senangnya nyamannya di mana? Di kafe gitu. Di kafe. Kalau Jen? Sama kafe atau perpustakaan gitu ya. Oke, kafe sama perpustakaan beda sih. Yang mana? Kafe. Kafe yang seperti apa? Yang nggak berisik. Yang nggak berisik. Yang Affordable. Akhirnya aku juga punya kriteria, punya prioritas. Kafe yang seperti apa? Sebagian yang lain mungkin tidak berbicara tentang affordable-nya, tidak berbicara tentang sound-nya, keberisikannya, tapi berbicara tentang interiornya. Kursinya enak. Kayak kita tadi ngomong soal kursi, betapa dia ngefek gitu. Agak berisik gak apa-apa, kursinya ini banget, bisa membuat aku konsen gitu. Agak mahal dikit gak apa-apa gitu kursi. Tapi ini cuma contoh kecil ya. Nah, seringkali interior yang bagus itu juga attracting people. Jadi kamu merasa ambience-nya sama orang-orangnya aku suka gitu. Nah, ini nanti akan berkembang kemudian ya teman-teman ya. Saya melihat memang banyak kafe gitu ya di sini, mahasiswa semua. Sebagian besar mahasiswa. Kadang-kadang ini kemarin saya habis teman saya dia jabatannya tinggi gitu di perusahaan itu. Kita masuk ke kafe gitu, cuman
kita makan sambil mikir ini kita satu-satunya orang tua di sini gitu. Ini semua emang bisa bayar ya? Dia yang malah ngomong ya, mungkin gajinya dia di atas digit berapa ya teman saya ini, karena dia udah di komisaris itu, termasuk eksekutif yang masih sangat muda. Nah, ini bisa bayar. Nah, ini banyak banget kita yang malah alien gitu. Teman-teman muda ini dan biasa banget kayak nggak ada, biasa banget gitu ya, nggak ada yang spesial gitu di kafe. Dan menurut saya di kafenya lumayan menengah ke atas di Jogja. Jadi kenyamanan itu kemudian akhirnya kenyamanan yang diambil, yang dipilih itu bisa membuat prioritas affordable-nya itu menjadi sedikit compromise. Itu selama mereka bisa mendapatkan yang mereka butuh nyaman, karena kita bilang yang nyaman itu kriterianya beda-beda. Dan itu bisa menjadi suatu yang matters kemudian, jadi prioritas. So, budgetnya ke kafe yang notabene bisa setiap hari kalian punya tugas, ya bisa setiap hari ke kafe gitu. Dan di bagian itu yang kemudian kalau nggak dibudgetin, kalau nggak dibuat perencanaan keuangan yang bagus, menurut saya nggak ada yang salah loh ke kafe. Menurut saya mengedepankan kenyamanan kalian itu ya, kenyamanan dalam bertugas itu kayaknya gini, bukan mengedepankan, balancing ya, antara pressure sama kenyamanan itu penting. Tetapi semuanya perlu direncanakan karena kita punya punya dana yang mesti memang perlu teralokasikan dengan tepat. Itu satu hal aja sih soal soal gaya membuat tugas dan kafe. Baru satu ya, ada yang lain nggak? Ada tuh, nanti nyamannya di kelas pakai baju yang gimana, nyamannya laptop kita kayak apa, terus cuci mata nih, itu juga bisa. Hal-hal yang lebih pada sesuatu yang sifatnya instrumental ya, bagaimana barang-barang ini bisa membantu kita gitu, dalam kita bisa efektif melakukan tugas. Dan aku melihat makin kesini karena kalian banyak mengandalkan teknologi, itu kan punya banyak pilihan. Dan ketika pilihannya teknologi itu membuat kalian nyaman, yang nyaman itu memang bisa dipakai, tapi dilihat orang juga enak. Nah itu beda-beda ya setiap orang. Kalau misalnya kita punya dikasih uang yang cukup besar, menurut saya cukup besar ya, kemudian UKT yang tinggi kan berarti kalau ulun kan jadi tinggi gitu. Yang tinggi kemudian tidak diikuti dengan kemampuan, kompetensi dalam pengelolaan keuangan anak-anak muda ini, menurutku akan menjebak. Beda akan membantu, justru akan membuat buruk. Jadi student loan mestinya akan dilengkapi dengan banyak perangkat ya. Kalau misalnya buat gelondongan ya harus perangkat yang lain, ya dia mesti dilatih untuk bisa financially intelektual, punya intelektualitas di bidang finansial. Gimana itu? Smart lah ya, apa itu istilahnya? Mungkin ada istilahnya smart secara finansial gitu. Nah kalaupun, dan menurut saya kalaupun dia dibuat smart secara finansial juga tetap aja memberikan student loan gelondongan itu menjebak, atau bahkan menurut saya bunuh diri. Itu kayak mengingatkan saya sama kasih utang, malah kayak apa sih itu loh yang kalian viral itu, apa, utang online pinjol ya. Iya nggak sih, mungkin saya nggak pengen menyamakan ya, cuman itu kan kemudahan, kalau minta berapa ya udah dikasih segitu. Apa bedanya student loan sama pinjaman online kemudian gitu, kalau mereka tidak membuat sistem yang membuat student loan menjadi bisa dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan. Oke, baik, tentang ketika kita dapat loannya itu sendiri ya. Let me think. Karena selalu ada dua sisi ya, kan selalu ada dua sisi gitu. Positif negatif dari setiap pilihan perilaku yang kita ambil itu ada positif sama negatifnya. Kapan dia menjadi lebih positif, kapan dia menjadi lebih negatif, itu ada banyak faktor yang akan mempengaruhi gitu. Kalau tadi yang karena ya sampaikan yang disebut tadi
yang respon yang satu lebih melihat kepada opportunity-nya ketika menggunakan teorinya Maslow itu lebih kepada opportunity yang dia peroleh, sementara yang satu lagi berbicara tentang risiko gitu kan, lebih pada ke risikonya. Tentu saja kalau kita fokus pada risiko ya akan banyak ke hal negatif ya, sementara ke opportunity akan lebih banyak hal positif. Jadi kalau bagi saya sih bagaimana kemudian apapun bentuk, katakanlah apapun bentuk loan-nya gitu, bagaimana kita mengantisipasi terjadinya faktor-faktor risiko tadi ya, hal yang menjadi risiko itu bagaimana kita mengantisipasinya dan bagaimana kita memanfaatkan sebisa mungkin opportunity yang bisa kita identifikasi. Nah, jadi mana yang lebih memungkinkan untuk loan-nya ini? Bagiku dua-duanya bisa terjadi gitu, 50-50 aja, nggak ada yang lebih daripada yang lain. Apakah lebih merugikan atau lebih tidak merugikan? Memang akan sangat tergantung banyak hal gitu. Kalau misalnya kita mengandalkan, dikatakan ini akan lebih banyak negatifnya loh, kalau banyak orang kan punya kecenderungan untuk lebih hal-hal yang lebih fun, cenderungan untuk, maka dia akan last control gitu ya. Nah kalau saya mengatakan begini, maka saya akan menafikan orang-orang yang sangat paham kenapa dia ngambil loan, yang determinasinya tinggi, jadi nggak usah buat sistem apa-apa, dia membuat sistemnya sendiri untuk memastikan dirinya menjadi lebih self-discipline, dia punya alokasi, dia dedicated dengan itu, dia mengantisipasi hal yang dikatakan faktor risiko stres misalnya, supaya aku nggak stres karena bakal harus membalikin sebanyak ini, maka langkah ini ya akan aku lakukan. Aku punya planning setiap bulan, aku akan pantau setiap bulan, karena kalau aku tahu barang-barang ini uang ini larinya kemana, itu membuat aku less stress gitu. Kalau aku tahu bagaimana apa yang bisa aku capai dalam waktu 1 semester dengan aku berutang sekian, maka aku tahu I get something gitu, dan itu membuatku satisfied dan aku merasa signifikan dengan kemampuan yang aku peroleh, kemampuan, kompetensi, skill yang aku peroleh selama 1 semester. Jadi worth it. Jadi ya dia akan itu tadi actualize kan, keaktualisasi dirinya, tapi perasaan aktualisasi itu tidak serta-merta diperoleh, cuman dia dengan penuh kesadaran gitu, dia dengan penuh kesadaran dia melakukan langkah-langkah yang konkret dan self disiplin itu untuk melakukan langkah-langkah konkretnya itu, yaitu untuk mencapai apa yang dia mau. Maka saya akan bilang mana yang lebih memungkinkan, jatuhnya ke lebih positif atau negatif. Saya ngelihat 50-50 gitu, lebih 50-50 karena ini akan tergantung banyak hal. Dari sisi orang-orangnya, kalau mereka bisa melihat opportunity dan mengantisipasi risiko, maka kemungkinannya dia akan positif. Tetapi bagaimana dengan lebih banyak mana orang yang bisa self disiplin atau yang kebanyakan orang? Mungkin juga 50-50, aku nggak punya data untuk mengatakan kecenderungannya orang akan begini, kecenderungannya orang akan begitu kan. Tetapi bahwa orangnya sendiri punya kekuatan yang berbeda-beda, oleh karena itu maka student loan-nya ini yang perlu diatur gitu. Dengan mengatakan bahwa semua orang itu 50-50, bisa bagus bisa enggak, ada yang punya self disiplin, ada yang punya enggak, maka yang kebijakan si orang yang membuat kebijakan dalam artian memberikan student ini yang harus membuat semacam sistem yang membuat orang bisa disiplin, atau orang bisa antisipatif, atau orang bisa lebih responsibel gitu dengan loan-nya itu. Nah ini mesti dipikirin oleh si student loan sehingga dia berhak menyandang kata student loan, otherwise bilang dia pinjol gitu ya. Jangan cuman ganti nama tapi barangnya sama, apa bedanya gitu. Jadi gitu ya, kali cukup jelaskan, moga-moga nggak kemana-mana ya. Jadi kalau dari yang saya dapatkan itu ya, intinya ibu merasa bahwa kayak student loan itu kita perlu tahu lebih lanjut lagi sebenarnya itu di sistemnya bagaimana untuk benar-benar kayak menunjukkan
sentimen positif atau negatif gitu. Dan kayak sebenarnya sentimen positif dan negatif itu juga disandarkan pada seberapa bisa sistem itu mengakomodasi kayak kemungkinan-kemungkinan yang mungkin muncul nanti, kayak misalnya resiko-resikonya bagaimana gitu. Karena kalau mau disandarkan ke keberagaman sifat manusia itu kayak nggak akan bisa mungkin, karena kayak pasti ada sisi baik dan buruknya. Tapi gimana caranya supaya sistem yang disusun nanti tersusun sedemikian rupa supaya yang bisa dimaksimalkan itu benefitnya. Betul banget. Ya. Yang kita mesti ngeliat ya di student loan itu dari kata studentnya aja kan sudah ada kata positif ya, bahwa ini adalah scholar gitu. Dia adalah orang-orang yang sedang punya tujuan gitu, jelas punya tujuan, dan tujuannya itu forward, jelas ke masa depan, dan itu produktif, tujuan-tujuan produktif, karena dia akan belajar. Kalau dia belajar dia akan bukan hanya belajar, dia belajar dan dia akan getting degree. Orang yang belajar dan getting degree itu punya skill dan competence, dia akan kembalikan lagi semua skill kompetensinya kepada masyarakat. Dia yang akan membangun society ini gitu. Kalau mau lebih gede, dia yang akan membangun negeri ini. Sehingga loan di sini dengan kata student ya, dengan kata student ini loan yang kelasnya beda kalau menurut. Bagi kita kelihatannya loan ya, harusnya bagi pemberi kalau itu negara itu investment. Tapi sebenarnya katanya loan itu investment ya. Kalau itu ilmunya. Nggak tahu. Tapi yang kali ini kalau aku bilang sih, kalau itu diberikan oleh negara, maka dia akan melihatnya sebagai investasi. Karena dia akan membuat generasi mereka menjadi lebih mampu untuk mengupayakan pendidikan tinggi, gitu. Tanpa harus pakai acara manipulasi, kadang-kadang memiskin-miskinkan diri kan nggak enak banget, supaya dapat UKT rendah gitu kan. Itu kan sebenarnya kan hal yang nggak perlu ya gitu. Maksudku pasti orang yang melakukan, kalaupun ada yang melakukan pasti juga nggak senang melakukan hal itu, gitu. Jadi tapi kalau nggak diginiin, UKT segitu tuh bener-bener nggak affordable gitu untuk orang yang ininya menengah banget gitu. Mana yang disekolahin 3 atau 4 tuh aduh kan pusing. Kalau 1 masih bisa, 2 oke. Kalau 4 orang dalam keluarga sekolah semua gitu kan, orang tuanya pusing juga. Kalau yang ekonominya middle mepet gitu ya. Nah itu pun saya bilang begini belum tentu juga orang tua nggak siap. Orang tua bisa aja sih sudah siap ya. Orang tua tuh udah bisa siap, wah aku punya 4 anak nih, jaraknya 1 tahun, nanti ada masa di mana 4-4-nya kuliah gitu. Jadi mereka sudah mempersiapkan, mengantisipasi. Nah, menurutku kalaupun ada orang tua yang demikian, jadi mereka selalu bilang sama anak-anak, don't worry, don't think about that. Oke, good. Sebagian orang tua bisa begitu, sebagian dari kalian bisa begitu. Hanya saja orang yang sudah disiapkan ini, anak-anak ini perlu nggak sih latihan gitu? Latihan untuk punya uangnya, latihan untuk kelolaannya, terus nanti dia ngerasain nyicilnya. Karena orang nyicil itu biasanya lebih responsibel untuk membuat namanya financial planning. Jadi nyicil itu nggak enak loh. Kalau nyicilnya itu bisa kita plan, nggak bakal terlalu stressful. Karena seperti nabung itu kan seperti ngambil uang juga. Ya nggak? Kalian punya uang 10.000, kalian planning untuk nabungnya, kalian planning nanti akhir semester kalian punya tabungan 200.000 gitu. Jadi setiap minggu kalian nabungnya 2.000 rupiah. Jadi kan kalian memajakin kalian sendiri kan, uang kalian hilang 2.000 supaya kalian dapat 200 rupiah nanti ketika itu. Nah, ini kan membuat kalian disiplin, membuat kalian punya planning 2.000 atau 3.000 ya. Kenapa 2.000? Oke, yang ini 2.000 ya, besok minggu depan 3.000, soalnya yang 3 minggu lagi aku ada field trip, aku nggak mau dikurangin, aku butuh 10.000 full. Oke, kamu ambil 10.000, minggu itu kamu nggak ngurangin duit. Nah, ini kayak gitu kan butuh latihan ya. Kalian butuh nge-plan gitu. Nah, di bagian ini kalau apa sih bedanya? Itu kan nabung. Apa sih bedanya dengan nyicil? Kan sama aja. Sama-sama ngambil uang ya. Kalau kalian nyicilnya 2.000 per minggu dicicil gitu ya, ibaratnya kan sama dengan nabung. Cuman yang kalian tabung itu nanti ketemu hasil, nah yang kalian cicil itu udah kamu pakai duitnya kemarin. Tetapi bahwa bahwa kalian berproses mencicil itu dengan planning, enggak membuat stres karena kalian punya waktu untuk membayarnya dan kalian sudah kerja.
Kayaknya beda sih, kalian udah punya duit kalian sendiri, nanti kalau nyicil beda rasanya sama bukan uang kalian tapi hasil pemberian nanti beda, cuman lebih ada dignity-nya kalau aku bilang. Kalian membayar itu lebih dengan dignity ya, duit itu sendiri. So aku melihatnya lebih ke arah positif ya untuk loan ini, as long as ya bagaimana loan itu diberlakukan.